Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Supiana. Sekolah di SMK Negeri 1 Banjarmasin, kelas 10D Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian jabatan dan jenis-jenis jabatan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, baiklah, kita mulai saja ya, biar menghemat waktu. Yang pertama yaitu pengertian jabatan. Kalian tentu sudah tidak asing dengan istilah jabatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jabatan diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, dan jawatan. Kalian tahu nggak apa itu arti jawatan? Jawatan bisa diartikan sebagai posisi. Sesuai dengan pengertiannya, jabatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi. Jabatan dalam organisasi umumnya terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu mulai dari jabatan yang tertinggi hingga jabatan yang terendah. Setiap tingkatan jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Meskipun demikian, tanggung jawab setiap jabatan turut menjadi fungsi yang menggerakkan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebuah jabatan umumnya diisi oleh orang-orang yang telah lulus kualifikasi dan standar perusahaan untuk menduduki jabatan tersebut. Seseorang yang menduduki suatu jabatan tentu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang ia miliki. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa jabatan merupakan kedudukan pegawai dalam struktur organisasi yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan kualifikasi berdasarkan standar yang ada di perusahaan itu sendiri dengan fungsi yang spesifik. Selanjutnya, yang kedua yaitu jenis-jenis jabatan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, jabatan dalam sebuah organisasi terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dengan pembagian tugas yang berbeda-beda pula, saya ingin memberikan contoh jenis-jenis jabatan yang dapat ditemukan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu pimpinan kantor. Pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Pimpinan kantor dikenal juga dengan sebutan kepala kantor ataupun direktur. Selain bertugas memantau kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, pimpinan kantor juga bertugas mengatur pembagian tugas, pekerjaan personil, mekanisme kerja, dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Oke, next yang kedua yaitu jabatan manajerial. Bagian manajerial adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Jabatan manajerial adalah jabatan yang memiliki bawahan. Contohnya, manajer membawahi para staf dan non-staf atau pelaksana. Oke, next yang ketiga yaitu staf atau pembantu ahli. Jabatan ini diisi oleh para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Staf atau pembantu ahli bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contohnya adalah staf simpan pinjam, staf akuntan,
dan staf pemasaran. Oke, next yang keempat yaitu Kepala Personil LIA atau HRD. Orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Mereka bertugas untuk menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, HRD juga mengatur dan mengkoordinasikan hak-hak pegawai, seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, next yang kelima, yaitu Kepala Tata Usaha atau Kepala Administrasi. Kalian tahu nggak apa itu Kepala Tata Usaha? Apa sih yang dimaksud dengan Kepala Tata Usaha? Kepala Tata Usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit. Kalian tahu nggak apa tugas dari bidang tata usaha? Nah, tugas bidang tata usaha yaitu meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor. Oke, next yang keenam, yaitu jabatan struktural. Keberadaan jabatan struktural secara tegas diatur dalam sebuah organisasi. Jabatan struktural memiliki beberapa tingkatan yang tersusun dari yang paling rendah hingga ke paling tinggi. Contoh jabatan struktural dapat ditemukan pada struktur kepemimpinan pemerintah daerah atau Pemda, yakni kedudukan tertinggi dijabat oleh gubernur, wali kota, atau bupati. Sedangkan kedudukan terendah dijabat oleh sekretaris lurah. Oke, next yang terakhir yaitu jabatan fungsional. Jika jabatan struktural diatur secara tegas dalam organisasi, tidak demikian dengan jabatan fungsional. Meskipun secara teknis jabatan fungsional tidak tercantum dalam struktur organisasi, jabatan ini tetap memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sangat penting. Supaya lebih jelas lagi, maka saya akan memberikan contoh jabatan fungsional. Contoh dari jabatan fungsional adalah para PNS atau pegawai negeri sipil di berbagai bidang. Misalnya, seperti dosen dan guru di bidang pendidikan, atau dokter dan bidan di bidang kesehatan. Sekian dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang jelas, dan mohon dimaklumi karena saya masih belajar. See you.